Teman gue bukan orang yang gampang ditipu. Dia sarjana, kerja di bank, tiap hari lihat transaksi yang mencurigakan. Dia kehilangan 80 juta dalam 15 menit. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia lengah, tapi karena sistemnya emang dirancang buat ngalahin otak manusia. Siapapun itu. Dan di akhir video ini gue bakal kasih tahu satu hal yang seharusnya dia mungkin bisa lakukan 30 detik sebelum semuanya terjadi. Tapi sebelum itu, lo perlu tahu dulu gimana mereka itu milih korbannya. Mereka, para scammer ini bukan asal milih. Lo tahu nggak, tahun ini aja ada 432.600 laporan penipuan digital yang masuk ke OJK. Total kerugiannya bisa sampai 9,1 triliun. Dan itu yang dilaporin ya, yang diem-diem jauh lebih banyak. Indonesia punya tingkat penipuan digital 3-4 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata negara lain. Sekarang gue mau tanya sesuatu yang mungkin gak enak kalian dengar. Mereka bukan pilih orang bodoh, mereka pilih orang yang sopan, gaptek, gak enak nolak, lagi butuh uang, dan maunya instan. Kalau lo pernah hampir kena, itu bukan karena lo bodoh. Itu karena mereka mengeksploitasi hal terbaik dalam diri lo. Tapi ini baru modus yang lama. Modus scamming di 2026 itu jauh lebih canggih. Dan ini yang bikin gue bikin video ini. Gue bahas 3 modus ya. 4 lah. Semuanya lagi naik di 2026. Modus 1 yaitu dokumen palsu plus impersonisasi pejabat. Cara kerjanya kayak gini. Lo dapet chat atau email, ada dokumen resmi, ada kop surat lembaga pemerintah, tanda tangan, nomor referensi, semuanya kelihatan nyata. Isinya bilang Anda memenangkan bantuan sosial atau ada pajak yang harus diselesaikan atau rekening Anda diblokir, transfer sekarang. Red flagnya. Institusi resmi, bahkan pemerintah, bank, pajak itu nggak pernah minta transfer lewat chat. Kalau ada yang minta transfer lewat WhatsApp, itu scam titik. Modus 2, AI voice cloning. Ini yang bikin gua genuinely khawatir. Sekarang ada teknologi yang bisa clone suara seseorang hanya dari 3 sampai 10 detik rekaman suara. 3 detik. Jadi yang lu post di Instagram story lu dan yang ada di voice note WhatsApp lu ataupun story WhatsApp atau video reels lu, bayangin, lu dapat telepon, suaranya itu persis dengan suara keluarga atau bahkan adik lu sendiri. Dia bilang dia lagi dalam bahaya, dia butuh uang sekarang, jangan bilang siapa-siapa dulu. Itu bisa jadi bukan adik lu. Itu bisa jadi AI. Red flagnya, satu langkah simple. Tutup dulu teleponnya, telepon balik ke nomor yang lo sendiri tahu, lo simpen di kontak, nomor adik lo yang asli. Bukan nomor yang nelpon lo tadi, tapi nomor yang lo kenal. Modus ketiga, bisa jadi para scammer ini mereka tahu terlalu banyak tentang lo. Ini yang paling insidious. Lu dapat telepon, orang yang nyebutin nama lu, nama kantor lu, nama atasan lu, alamat rumah lu, dan lu pikir kalau dia tahu ini semua, dia pasti legit. Data lu bocor. Dan mereka belinya data pribadi lu itu dijual dengan harga yang murah. Ratusan juta data orang di Indonesia itu beredar di dark web ya, beritanya udah di mana-mana nih. Nama, NIK, nomor handphone, alamat, semuanya bisa dibeli. Red flagnya, informasi yang mereka tahu tentang lo bukan bukti mereka legit. Satu-satunya yang bisa verify identitas seseorang adalah lewat channel resmi yang lu punya sendiri. Bukan yang mereka telepon ke lu. Modus keempat nih, ini yang gue kesel banget karena di industri gue juga. Mereka bikin program usaha berbasis online dengan iming-iming mudah dan cuan cepat. Ini maksanya orang yang gaptek tapi ingin cuan cepat. Mereka bikin web atau platform yang mirip seperti marketplace. Mereka bikin grup WhatsApp yang isinya orang mereka semua. Di awal mereka pancing kita dengan cairin cuan tipis agar kita mau top up lagi lebih banyak. Red flagnya, cek dulu apakah platform atau program yang diajarkan itu legit. Serta cek juga untuk pembayaran resmi dari suatu jenis usaha yang legit itu mostly menggunakan nomor rekening perusahaan atau payment gateway, bukan rekening pribadi. Serta hati-hati dengan iming-iming keuntungan cepat tanpa perlu proses. Dan gue sendiri kesel dengan sistem yang nomor 4 ini karena konten gue itu ada yang pakai untuk kejahatan ya. Jadi dia pakai konten reels gua di Instagram, diiklanin di Meta, di Facebook untuk diarahkan ke WhatsApp untuk modus yang nomor 4 ini, yaitu scam dengan marketplace bodong ini tadi. Dari 4 modus ini, modus nomor 2 sih yang paling susah dideteksi ya. Dan di bagian berikutnya gua bakal kasih lo satu sistem simple yang mungkin bisa selamatkan orang-orang yang lo sayang. Termasuk orang tua lo sendiri yang paling rentan dari semuanya. 3 langkah yang bisa lo lakuin sekarang untuk terhindar dari scam online. Jadi cukup ya kita bahas soal gimana cara mereka bekerja, sekarang cara defense-nya seperti apa. Yang pertama, protokol. Ini aturan yang gue minta lo jadiin habit. Jadi sebelum transfer apapun, 30 detik ya, taruh handphone, tarik nafas, tanya diri sendiri satu pertanyaan. Siapa yang minta ini dan kenapa harus sekarang? Ya, kecuali kalau emang transaksinya legit lo lagi di Indomaret gitu ya, why not? Ingat teman gue yang kerja di bank, satu hal yang seharusnya dia lakukan adalah dia harusnya taruh dulu handphonenya, 30 detik sebelum semuanya terjadi adalah berhenti ya. Penipu itu ciptakan urgensi palsu. Mereka perlu lo panik. Kalau lo berhenti, sistem mereka kolaps. Logika lo akan mulai berpikir lebih kritis lagi. Langkah kedua, verification ritual. Khusus untuk AI voice cloning dan
impersonasi. Kalian bisa bikin kode rahasia dengan keluarga kalian. Satu kata yang cuman kalian tahu ya, kode. Kalau ada yang nelpon, ngaku keluarga, tanya kode itu. Kalau nggak bisa jawab, ya bisa jadi itu bukan keluarga lo. Tutup teleponnya. Terus kalian juga bisa bikin grup WhatsApp keluarga. Kalau ada yang nelpon ngaku-ngaku anggota keluarga dalam bahaya, bisa confirm dulu di grup tersebut sebelum transfer apapun. Langkah ketiga, kalian bisa coba lapor ke IASC. Kalau lo udah kena atau curiga kena, jangan diem. Indonesia Anti Scam Center, IASC itu bisa blokir rekening penipu sebelum uang lo dipindahin lagi ya. Dan kalau ada orang tua atau keluarga lo yang masih nggak ngerti ini, lo yang bisa forward info ini ke mereka supaya mereka lebih aware lagi. Itu yang paling penting dari video ini ya. Bayangin, 9,1 triliun itu uang orang Indonesia. Orang tua yang kerja keras, anak muda yang nabung dari nol, pensiunan yang udah nggak bisa kerja lagi, dan penipu itu bisa terus jalan karena kita nggak ngomong, karena malu, karena nanti dikira bodoh, karena udahlah uangnya udah hilang. Tapi video ini gue buat karena ada orang yang mau cerita ke gue, dan lo nonton sampai sini nih, berarti lo lebih peduli dari rata-rata. Gue cuma minta satu hal sebelum gue close video ini, kirim ke satu orang yang lo sayang ya, supaya mereka nggak kena scam. Satu orang yang lo pikir butuh tahu ini, orang tua, temen lo, siapapun, whatever it is, satu forward bisa selamatin 80 juta uang mereka seperti teman gue.